Assalamualaikum. Hai anak-anak hebat. Masih semangat belajar ya hari ini? Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Simak video ini sampai selesai ya. Maha Kuasa Allah telah menciptakan tumbuhan yang memiliki banyak sekali manfaat untuk manusia dan hewan. Bahkan, tumbuhan adalah salah satu penghasil oksigen di bumi. Sehingga, adanya tumbuhan harus kita rawat dan kita lestarikan agar tidak punah. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan alami terjadi tanpa bantuan manusia, yaitu dengan tunas, umbi, dan spora. Tunas adalah kuncup tanaman yang tumbuh di sekitar tanaman induk. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas diantaranya cocor bebek, tunasnya tumbuh di daun induk. Pohon pisang, tunasnya tumbuh di dekat tanaman induk. Dan pohon bambu, tunasnya juga tumbuh di dekat tanaman induk. Umbi adalah bagian tumbuhan yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Ada umbi batang, ada umbi lapis, dan ada umbi akar. Contoh umbi batang adalah kentang dan ubi jalar. Contoh umbi lapis adalah bawang dan bunga bakung. Contoh umbi akar adalah wortel dan singkong. Spora adalah sel yang terbungkus lapisan pelindung. Bentuk spora seperti biji tapi sangat halus, yang jika terbang terbawa angin dan jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora diantaranya tumbuhan paku-pakuan, lumut, dan jamur. Sedangkan perkembangbiakan buatan terjadi karena bantuan manusia. Nah, tadi perkembangbiakan alami terjadi tanpa bantuan manusia, sedangkan perkembangbiakan buatan terjadi karena bantuan manusia. Contohnya yaitu dengan cara mencangkok, stek, dan okulasi. Tujuan dari perkembangbiakan secara buatan ini adalah 1. Menghasilkan tumbuhan yang baik. Yang kedua, menghasilkan tumbuhan yang tahan terhadap penyakit. Dan yang ketiga, menghasilkan buah lebih cepat dan banyak. Perkembangbiakan tumbuhan yang kedua yaitu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif ini terjadi melalui proses penyerbukan yang dialami oleh tumbuhan yang memiliki bunga sempurna. Nah, kalau tadi perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa proses penyerbukan, kalau perkembangbiakan generatif terjadi melalui proses penyerbukan yang dialami oleh tumbuhan yang memiliki bunga sempurna. Bunga dikatakan sempurna apabila memiliki sel jantan dan sel betina. Sel jantan pada bunga yaitu benang sari, dan sel betina pada bunga yaitu putik. Jatuhnya benang sari ke kepala putik inilah yang dinamakan proses penyerbukan. Dengan penyerbukan akan menghasilkan biji, kemudian biji berkembang dan menjadi buah. Berbicara tentang bunga, ada beberapa negara yang memiliki bunga nasional untuk mewakili karakteristik bangsa dan negaranya. Contohnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga nasional negara Belanda.
dan bunga mawar dikenal sebagai bunga nasional negara Inggris. Sebutan bunga di Indonesia adalah puspa. Indonesia juga memiliki bunga nasional. Bunga nasional di Indonesia ada 3, yaitu bunga melati dikenal dengan nama puspa bangsa, bunga anggrek dikenal dengan nama puspa pesona, dan bunga Rafflesia arnoldi dikenal dengan nama puspa langka. Bagian-bagian tanaman dapat digunakan untuk membuat hiasan teman-teman. Di antaranya dengan menggunakan biji, daun, bunga, bahkan batangnya. Kita bisa gunakan untuk berkreasi. Bagaimana ya kira-kira caranya? Mula-mula kita siapkan pola gambar terlebih dahulu. Kemudian tempelkan beberapa bagian tanaman pada pola gambar tersebut. Nah, contohnya dapat kalian lihat pada buku siswa tema 1 halaman 149. Karya seni yang indah ini dikenal dengan istilah mozaik. Nah, mudah bukan caranya? Sekarang coba buatlah karya seni mozaik bisa menggunakan dedaunan atau biji-bijian. Selamat mencoba ya anak-anak hebat. Bagaimana teman-teman? Pasti kalian sudah banyak tahu ya tentang pertumbuhan tanaman. Coba kerjakan latihan berikut ini. Amatilah tumbuhan yang ada di sekitarmu. Kemudian tulislah nama tumbuhan tersebut dan cara perkembangbiakannya. Yang kedua, pilihlah salah satu bunga nasional Indonesia, kemudian tulislah ciri-ciri bunga tersebut mulai dari bentuknya, warnanya, dan ciri khas lainnya. Soal nomor 3, setelah mengamati materi, menurutmu mengapa ya wortel disebut umbi akar? Soal nomor 4, sebutkan salah satu kelebihan dari cara mencangkok. Nomor 5, bagaimana caramu merawat tanaman agar tumbuh subur? Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.